udah 5 bulan juga. Jadi Minggu yang lewat nggak tahu. Enggak lah. Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya teman-teman yang mengklik nonton video ini. Semoga sedikit termotivasi dan terhibur juga. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau belanja mingguan hemat. Jadi ini aku belanja sebenarnya seminggu sekali. Dan aku di sini berbagi sedikit sharing ya teman-teman, untuk gimana caraku supaya tidak selalu untuk seminggu sekali. Kita kan bolak-balik ya teman-teman, capek juga untuk belanja mingguan ini ke pasar, membutuhkan waktu, energi dan tenaga juga. Di mana perempuan harus pandai untuk mengatur keuangan supaya lebih hemat yang kita dapatkan, karena dibanding dengan belanja per hari sehari-hari di warung atau di dekat lingkungan, jauh lebih hemat sebenarnya teman-teman untuk belanja mingguan. Nah, di sini ternyata aku sedikit termotivasi dengan caraku, kebiasaanku yang selalu kulakukan. Ketika kebutuhan di dalam rumah ataupun stok di dalam kulkas itu udah pada kehabisan. Pertama-tama aku di sini mengambil langkah ya teman-teman, untuk membeli seperti bahan-bahan bawang, cabai yang kering-kering pastinya ya teman-teman, dan itu tahan lama kalau benar-benar kita simpan yang kita lakukan secara efektif. Seperti bahan-bahan tersebut kita alasi tisu. Nah, itu memang benar-benar tahan lama banget ya teman-teman. Cabai merah itu sekitaran setengah kilo aja kita beli, itu 2 minggu lebih ya teman-teman, itu udah awet dan masih tetap segar kalau kita benar-benar untuk menyimpannya secara efektif. Dan juga bawang merah kalau kita beli banyak, tidak bolak-balik ya. Jadi ini di luar simpan daripada kulkas ya teman-teman, aku simpan di luar itu sangat memang tahan lama, dalam 2 minggu bahkan lebih. Tidak lupa kalau kita memilih bahan-bahan tersebut itu kita pilih yang benar-benar segar dan tidak ada yang busuk ataupun, karena kalau udah satu aja busuk dia merambat ya teman-teman, bakalan untuk ke teman yang lainnya itu bakalan jadi busuk juga. Baiklah teman-teman, tidak terasa udah bongkar belanjaan, jadi aku review satu persatu. Daftar belanja mingguan hematku kali ini totalnya 168.000. Pertama-tama ada sawi manis 1 ikat 4.000, untuk timun sekilo 3.000, untuk harga cabai merah itu naik seperempat 7.000, aku beli di sini setengah kilo, dan untuk harga tomat juga naik ya teman-teman 10.000 sekilo, biasa 2 minggu yang lalu itu sekilo 5.000, jadi aku beli setengah kilo aja. Dan untuk cabai rawit beli secukupnya ya teman-teman, karena Rp3.000, aku pun nggak terlalu banyak untuk pakai cabai rawit. Kemudian ada wortel sekilo 6.000, dan untuk harga bawang masih normal, nggak naik dan nggak turun, itu sekilo 20, aku beli setengah kilo 10.000. Dan untuk harga kentang seperti biasa juga sekilo 10.000. Dan di pasarku kali ini yang naik untuk harga protein, yaitu untuk harga ayam ya teman-teman. 2 minggu yang lalu itu masih harga sekitaran 24, 26. Nah, sekarang itu 30.000 1 kilo. Selanjutnya aku review ya teman-teman untuk ubi. Kepengen makan ubi jadi itu 2 kilo 5.000, dan untuk lengkuas itu 2.000, dan untuk buncis itu 2.000 juga. Dan tidak lupa tadi ya teman-teman, soprenya itu 1.000. Dan untuk buah-buahan aku memilih pisang itu 5.000, dan ada buah pir itu sekilo 19.000. Jadi 1 kilo itu ada 4 biji di dalam untuk harga untuk kiloan buah pir. Oke teman-teman, itu dia untuk sayur-sayuran, untuk bawang-bawangan dan kering-kering untuk buah-buahan. Lanjut, ini ada proteinnya, jadi aku nggak review dulu karena aku mau bersihkan bersihkan di dekat sungai kontrakan ya teman-teman. Jadi ini aku manfaatkan juga air sebaik mungkin. Nah, ini aku bersihkan dengan seorang diri ya teman-teman, karena belum ada teman untuk, biasanya ada menyuci atau yang lain-lainnya. Jadi aku di sini mau bersihkan dulu ikanku satu persatu.
Masih lanjut membersihkan udang. Untuk membersihkan udang aku memilih membuang kepala dan bagian ekor aja. Dan aku memilih untuk udang kaca karena kulitnya tipis dibanding dengan udang yang kulitnya berwarna merah ataupun kuning ya teman-teman, itu keras kulitnya. Masih untuk membahas tentang solusi hemat, cara sederhana pada saat mengatur keuangan pada saat pergi berbelanja ya teman-teman. Dan pertama-tama juga yang kulakukan yaitu pastinya membawa uang pas. Sebelum pergi ke pasar, pastikan juga untuk mengecek isi kulkas dan apa saja yang udah habis, jadi itu harus yang dibelanjakan. Adapun pada saat membeli lauk ataupun protein, kalau kita terlalu banyak untuk membelinya, tidak baik juga ya teman-teman kita simpan di dalam freezer lama-lama. Jadi aku di sini memilih dengan secukupnya aja dalam 7 hari ataupun bahkan 8 hari ya teman-teman. Jadi aku lebih kebanyakan untuk membeli seperti kering-kering, bawang merah dan cabai merah ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman udah selesai aku dari sungai, jadi aku lanjut review satu persatu untuk protein. Nah, itu pertama-tama tadi ada ayam, aku langsung bagi dua aja untuk tempatnya sekilo 30.000. Dan ini aku beli ikan dungu nih ya teman-teman, sekilo itu 24, jadi nggak sampai sekilo, aku beli 8 on itu 20.000. Ada ceker itu 1 kilo 26.000. Nah, ini cekernya aku beli setengah kilo, jadi 13.000. Untuk harga udang aku beli secukupnya 20.000 aja. Dan untuk ikan kloto atau ikan dencis ya, teman-teman sekilo 22, aku beli setengah kilo. Nah, ini dia teman-teman untuk harga total daftar belanja mingguan hemat 168.000. Sekiranya ini sampai 2 minggu sebenarnya teman-teman untuk 4 orang di dalam keluarga, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Untuk selanjutnya solusi yang kedua yang biasa aku lakukan itu kalau udah habis untuk protein yang udah aku beli dalam minggu ini, aku melanjutkannya membeli seperti tempe atau telur. Yang penting untuk perbumbuan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan itu tomat itu masih ada. Jadi aku nggak terlalu untuk buru-buru pergi ke pasar. Jadi aku habiskan juga ya teman-teman untuk stok perbumbuan supaya nanti pas pergi ke pasar itu beli untuk sekalian cabai merah dan yang lainnya. Jadi cukup dengan ada cabai merah, tomat, jadi aku membeli tahu, tempe, ataupun telur sebagai untuk meneruskan atau pengganti sebagai protein sebelum pergi ke pasar. Dan tiba-tiba udah selesai aku tutup untuk proteinnya, aku mau simpan ke dalam kulkas, ternyata kulkasku itu kotor sekali. Jadi aku sempatkan ambilkan kain, lalu aku basahin dan aku bersihkan supaya lebih tuntas untuk kulkas ini dimasukkan ke dalam tempat-tempatnya. Jadi di sini lebih nyaman ya teman-teman pastinya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Selanjutnya solusi yang ketiga setelah udah belanja aku membuat daftar menu hidangan yang harus kusediakan di dalam keluarga. Dan seperti sayuran, wortel, sawi, nah itu aku biasanya bisa masak 2 atau 3 kali. Seperti ayam, jadi itu bisa mencapai 2 kali aku masak ya teman-teman. Untuk dalam satu keluarga itu 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Karena aku memiliki 2 orang anak kecil, jadi aku untuk makanan itu lebih mengutamakan sehat, bergizi, dan pastinya lebih higienis ataupun bersih. Dengan kita mengelola makanan masakan sendiri di rumah itu lebih baik dan lebih hemat pastinya. Contoh seperti menggoreng ikan, terkadang untuk sambelnya aku letak di luar dan untuk sayuran aku membeli seperti menumis sawi manis atau menumis kentang dan wortel. Nah, itu kadang-kadang juga aku memilih untuk di-sop seperti beberapa potong atau beberapa biji seperti aku masukkan udang ataupun ayam.
Nah, itu kemudian untuk seperti disemur, jadi aku tidak terlalu banyak untuk memasukkan cabai, jadi itu tidak terlalu pedas. Atau sebisa mungkin kalau udah dibeli pada menu-menu ini, sebaiknya aku memang harus menghabiskan, tidak ada bisa tersisa dan harus selalu mengecek ya teman-teman. Jika bahan-bahan tersebut udah sedikit layu, nah itu benar-benar yang kuutamakan untuk kuolah di luar supaya bahan-bahan makanan yang udah aku beli tersebut tidak terbuang dengan begitu saja. Selanjutnya solusi yang keempat untuk supaya lebih hemat pada saat berbelanja yaitu aku memilih untuk belanja di pasar tradisional. Nah, ketepatan untuk di daerah Sumatera Utara Pematang Siantar, di tempat daerahku ini pasar tradisionalnya itu cukup yang besar yaitu ada dua, satu pajak horas dan satu pajak perluasan. Untuk di pajak perluasan aku memilih belanja tersebut karena memang juga harus benar-benar pagi awal-awal kalau kita untuk mendapatkan ikan yang segar dan untuk harga juga lebih murah ya teman-teman kalau kita udah pagi-pagi pada saat belanja dibanding di pasar tadi satunya pasar tradisional pasar Horas. Nah itu kita tidak diharuskan juga belanja di pagi-pagi hari karena tergantung ketika kita tidak ada waktu dengan pagi-pagi jadi memilih untuk di siang hari ataupun bahkan di sore hari. Nah itu benar-benar untuk ikannya kualitasnya aku kurang tahu dan itu benar-benar mereka ada untuk tempat perjualan tersebut. Jadi untuk harga kata teman-teman juga bilang jauh lebih berbeda sekitaran 2 ribuan ataupun lebih ya teman-teman. Jadi banyakan kami memilih untuk kebutuhan seperti lauk pauk, cabai atau bahan-bahan sayuran. Nah, itu memilih untuk belanja di pasar perluasan. Untuk hal seperti ini biasanya para ibu-ibu rumah tangga itu berkumpul. Nah, itu ada pertanyaan ataupun pembahasan setelah pulang dari ke pasar. Nah, pertanyaan itu biasanya harga apa yang benar-benar naik atau harga barang apa yang sedang turun atau yang lagi murah. Nah, biasanya para ibu-ibu itu suka ya bertanya seperti itu. Jadi itu sangat penting juga untuk mengetahui informasi sebagai ibu rumah tangga yang untuk tahu nih di mana kita harus belanja dan untuk informasi yang tepat dan jelas. Apalagi masalah dengan harga dan sesuai nggak sih untuk timbangan. Kadang kan teman-teman para ibu ini mendapatkan ada yang kecewa ya pada saat kita udah setelah belanja harga yang murah padahal timbangan tidak sesuai dengan harga tersebut. Itu biasanya para ibu yang memiliki timbangan di dalam rumah, jadi setelah belanja langsung cepat nih mengetahui timbangan tersebut apakah pas atau bahkan kurang. Jadi untuk para ibu saling menginformasikan yang mana yang kurang, mana yang benar-benar jujur dalam jualan. Nah, atau mungkin teman-teman yang lagi menonton videoku ini pernah mengalami seperti itu enggak sih? Boleh boleh ditulis di kolom komentar ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Untuk solusi yang terakhir agar hemat belanja mingguan yaitu aku tidak menyia-nyiakan untuk plastik habis setelah belanja. Dan aku juga membawa plastik pada saat pergi belanja. Jadi tidak mubazir untuk membeli plastik yang besar. Kadang-kadang itu tidak ada yang gratis ya teman-teman, itu bayar kalau mau beli plastik yang besar. Nah, di sini untuk plastik tersebut aku juga lipat-lipat dengan rapi dan ini aku manfaatkan juga untuk di dalam rumah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.